Yang pertama, yughassiluna auladahum, mereka memandikan anak-anak pada hari Kamis pertama di bulan Rajab. Setelah memandikan mereka, kemudian mengucapkan sebuah doa yang ma'ruf di kalangan ahlu Rajab dengan mengucapkan ya Khamis awal Rajab, wahai Khamis pertama di bulan Rajab, najjina minal hasbati wal jarab, selamatkan kami dari penyakit campak dan kudis. Ketika disampaikan doa tersebut kepada mufti negeri Saudi Arabia yang sebelum, Al-Allamah Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau berkata, bid'atun munkaratun, perkara yang baru, munkar, bal syirkun billahi azza wa jal, bahkan ini merupakan kesyirikan kepada Allah, karena dia meminta kepada Khamis, ya Khamis, berarti dia meminta kepada makhluk, berarti dia berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan kesyirikan. Kemudian yang kedua, yadhbahuna dzabiha, pada hari Kamis pertama di bulan itu mereka menyembelih hewan ternak yang dikenal dengan istilah karamat Rajab, atau yang dikenal dengan Rajabiyah, Rajab-Rajaban, sebagaimana kaum muslimin menyembelih kurban pada hari Idul Adha. Kemudian mereka mengambil sedikit daripada darah yang mengucur, yulatihuna bihal judran wal abwab, mereka lumuri pintu-pintu dan tembok. Mereka meyakini bahwasanya perbuatan tersebut dapat menangkal gangguan jin, syaitan dan penyakit ain, dan ini merupakan kesyirikan, bisa syirik kecil ataupun syirik besar, dan ini merupakan perbuatan ahlul jahiliyah, dikenal pada zaman mereka dengan sebutan athirah. Ketika Islam datang menghapuskan amalan-amalan tersebut, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la far'a wa la 'athirah, tidak ada far', tidak ada 'athirah. Yang dimaksud dengan far' awalu nitajin naqah, unta betina yang melahirkan anak pertama, itu namanya far'. Mereka persembahkan untuk patung-patung dan berhala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la far'a wala 'athira, enggak ada far', enggak ada 'athira. 'Athira adalah sembelihan yang dilakukan di bulan Rajab oleh ahlul jahil, artinya amalan nafs. Kemudian yang ketiga, di malam harinya, yaitu malam Jumat, sebagian kaum muslimin melaksanakan salat yang disebut dengan raghaib, salat ar-raghaib, yang dikerjakan sebanyak 12 rakaat antara maghrib dan isya, dilakukan dengan amat sangat cepat. Ketika ditanya apakah ada dalil, mereka mengatakan ya, ada dalil. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man shalla ahadukum hadhihi shalah, barang siapa di antara kalian yang salat dengan salat ini raghaib 12 rakaat, ghafarallahu dzam, Allah subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa, walau kanat mithlu zabadil bahr, walaupun dosa tersebut seperti buih lautan, wa adadur rimal, butiran-butiran pasir di daratan, wa waznul jibal, walaupun sebesar timbangan gunung, wa waraqatil asjar, walaupun sebanyak daun-daun pepohonan, wa yashfa' lahu fi 700 min ahli baitihi, bahkan dia berhak untuk memberikan syafaat kepada 700 orang di antara keluarganya. Berarti melebihi daripada jihad, berarti mengungguli mujahid, dapat memberikan syafaat kepada 700 orang di antara keluarga. Apa hukum amalan ini? Apa hukum salat raghaib? Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, kita sebutkan Imam Nawawi kenapa? Karena beliau merupakan Syekh Syafi'i, rujukannya mazhab Syafi'i, dan kita di negeri Indonesia menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Bid'atun munkaratun asyaddul inkar, perkara yang baru yang wajib diingkari dengan sangat keras, yajib tarkuha, harus ditinggalkan, wal i'radu anha, berpaling darinya, wal inkaru ala fa'iliha, dan mengingkari bagi para pelakunya. Ini ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Lantas bagaimana hukum dengan hadis yang kita baca di atas, dalil yang mereka bawa? Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-athar fihi kadhibun mawdhu'un bittifaqil ulama. Dalil tersebut dusta, bohong, palsu dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada khilaf di antara mereka. Kesepakatan ini pula dinukilkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdhu'at dan Ibnu Nahas.